Halo, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Martin Luther Sirait dari Prodi Akuntansi Reguler Plus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester mata kuliah auditing semester 2 dengan NIM 2902 150110. Materi yang diambil adalah surat perikatan. Surat perikatan audit adalah surat persetujuan antara auditor dengan kliennya tentang syarat pekerjaan audit yang akan dilaksanakan oleh auditor. Bentuk dan isi surat perikatan audit dapat bervariasi di antara klien, namun surat tersebut umumnya berisi tujuan audit antara laporan keuangan. Arti perikatan audit. Perikatan atau engagement adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan surat perikatan atau surat ikatan perjanjian dalam perikatan audit. Klien yang memerlukan jasa audit mengadakan surat ikatan perjanjian dengan auditor. Audit perikatan audit. Arti perikatan audit. Perikatan atau engagement adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan satu ikatan perjanjian dalam berkaitan audit. Klien yang memerlukan jasa audit mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Berikut contoh surat perikatan audit. Surat perikatan audit kepada Dewan Komisaris atau pihak lain yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab setara. Saudara telah meminta kami untuk mengaudit posisi laporan keuangan PT BW Plantion. Selanjutnya disebut perusahaan tanggal 31 Desember 2013 dalam laporan laba rugi, laporan perusahaan kuantitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Surat ini menegaskan permintaan kami dan pemahaman kami atas perikatan ini. Audit kami akan kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan tersebut. Kami akan melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang didapatkan Ikatan Akuntan Indonesia setara tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta nilai atas penyajian laporan keuangan serta keseluruhan sesuai dengan ketentuan penyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Pendapat kami atas laporan keuangan tersebut adalah tergantung dari hasil penerapan prosedur-prosedur audit yang akan kami laksanakan. Oleh karena itu, kami tidak memberikan jaminan bahwa kami dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut. Sebagai kegiatan dan proses audit, kami akan melakukan permintaan keterangan dari manajemen tentang
pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan. Kami juga akan meminta penyajian tertulis klien manajemen yang menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen dan penegasan tertulis lainnya untuk mengkonfirmasi beberapa pernyataan yang dibuat oleh manajemen kepada kami selama proses audit kami. Tanggapan manajemen atas permintaan keterangan kami dan pemerolehan pernyataan tertulis dari manajemen diwajibkan oleh standar audit sebagai bagian dari bukti audit yang akan kami andalkan sebagai dasar dalam pendapat atas laporan keuangan karena pentingnya surat pernyataan manajemen tersebut. Perusahaan setuju untuk membebaskan dan menganalisis rugi kepada ahli dan rekan nama kap yang bersangkutan dan staf atas segala tuntutan, kewajiban, dan biaya-biaya yang akan dikeluarkan sebagai akibat dari kesalahan pernyataan manajemen berkaitan dengan jasa audit yang kami berikan sesuai dengan perikatan ini. Audit kami mengandung risiko bawaan bahwa bila terdapat kekeliruan dan ketidakberesan materi termasuk kecurigaan atau pemalsuan mungkin tidak akan terdeteksi, namun bisa kami memunculkan adanya hal-hal tersebut dalam audit kami. Informasi tersebut akan kami sampaikan kepada saudara. Sebagai tambahan laporan audit kami atas laporan keuangan, kami akan menyampaikan surat terpisah tentang kelemahan signifikan pengendalian item yang kami temukan dalam audit yang kami lakukan. Kami mengingatkan saudara bahwa tanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan termasuk pengungkapan memadai merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab ini mencakup pada penyelenggaraan catatan akuntansi dan pengendalian item memadai, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dan penjagaan keamanan aktivitas perusahaan sebagai bagian dari proses audit. Kami akan meminta penegasan tertulis dari saudara yang referensinya yang saudara buat untuk kami dalam rangka audit yang kami laksanakan. Kami mengharapkan kerjasama penuh dari staf saudara dan kami yakin bahwa mereka akan menyajikan catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang kami perlukan dalam rangka audit kami berdasarkan diskusi tentang operasi perusahaan dan perencanaan audit kami. Fee audit kami perkiraan sebesar 100 juta rupiah ditambah di rate out of pocket expenses dan pajak pertambahan. Nilai fee tersebut kami hitung berdasarkan waktu yang diperlukan oleh staf yang kami tugasi untuk melaksanakan audit ini dan tarif per jam staf yang kami tugasi yang bervariasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang dipikul dan pengalaman serta keahlian yang diperlukan
Jumlah tersebut akan kami tagih sesuai dengan kemajuan pekerjaan kami. Surat perikatan audit ini akan efektif berlaku untuk tahun-tahun yang akan datang kecuali jika terhentikan, diubah atau diganti. Silakan menandatangani dan mengembalikan kopi surat perikatan audit terlampir yang menunjukkan kesepakatan saudara atas pengaturan tentang audit atas laporan keuangan tersebut di atas. Terima kasih atas kesempatannya yang saudara berikan kepada kami untuk menyediakan jasa audit sebagai saudara. Bagi saudara, PTBW Plantation, Kantor Akuntan Publik. Terima kasih. Oke, demikian mengenai surat audit dan beberapa pengertian mengenai audit perikatan yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita dan pengetahuan kita semua mengenai perikatan atau laporan audit. Terima kasih.